Assalamualaikum, hai guys. Aku Nadia. Astagfirullah. Udah gak usah pakai aku Nadia pun. Welcome to our channel aja lah ya. Ya udah. 1, 2, 3. Assalamualaikum, hai guys. Welcome to our channel. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari video persiapan pernikahan ya. Betul. Oh ya, BTW maaf ya ini yang episode tentang persiapan pernikahan ini udah kepotong banyak ya. Ya kedelai panjang banget karena kemarin kita lagi menghadapi pandemik yang cukup besar. Jadi ya kita baru mengeluarkan video ini sekarang gitu. Nah ini ceritanya kemungkinan akan agak panjang ya karena persiapan di hari itu cukup banyak, cukup repot dan panjang banget ceritanya. Jadi mungkin kita akan bagi ke beberapa part, tapi semoga nggak terlalu panjang gitu. Oke. Nggak usah lama-lama, langsung aja ya kita mulai. Betul. Nah di video kali ini kita akan membagi secara garis besar ada persiapan sebelum hari H dan saat hari H gitu. Ya, jadi nanti kalau kalian mau lihat detailnya kita akan tuliskan deskripsi menit berapa bahas tentang apa. Jadi kalau kalian mau langsung ke topik gitu itu langsung aja ke menit. Cek di deskripsi ya. Betul. Oke, jadi yang pertama persiapan sebelum hari H. Apa sih waktu itu kita mas? Nah yang persiapan. Kamu celebut. Sorry tadi. Jadi di video kita tentang lamaran yang ada di entah di sini atau di sini ya gitu. Somewhere around here. Nah di harusnya ketika kalian lamaran, kalian juga membahas tentang tanggal kalian nikah gitu. Betul. Nah ketika tanggalnya udah ada, itu akan menentukan apakah kalian akan melaksanakan acaranya di gedung atau di rumah. Nah ini yang pertama ya, tentang lokasi. Nah jadi kalau untuk lokasinya tuh gimana mas? Nah jadi untuk lokasinya itu pertama kalian harus tanya dulu ke lokasinya. Di tanggal yang sudah kalian tentukan itu kosong apa enggak gitu kan. Terus bisa aja misal kalian pinginnya malam, ternyata di tanggal itu kosongnya cuma siang. Nah itu juga harus kalian pertimbangkan seperti itu. Iya, dan kalau emang kalian mau di gedung, kita sangat menyarankan kalian untuk udah survei-survei tuh 6 bulan sebelumnya. Iya. Karena biasanya gedung-gedung itu bahkan sampai 2 tahun ke depan tuh udah full book. Bisa, iya. Apalagi yang gedung terkenal tuh biasanya penuh. Udah penuh. Cepet banget penuhnya gitu. Gitu. Jadi kalau kalian sudah punya gedung idaman, kalian sebaiknya cepat-cepat hubungin jauh-jauh hari gitu. Perlu kalian perhatikan ketika menentukan lokasi itu tentukan jaraknya, jarak dari paling nggak dari rumah kalian atau dari tempat tinggal kalian. Iya. Nah kalau misalnya lokasinya jauh, kalian juga harus mikirkan kalian mau make up jam berapa, ya kan? Apalagi kalau cewek kan kayak make up pengantin tuh lama biasanya ya. Tapi kalau cowok sebentar ya. Iya. Tapi kan kalau dari cowok kan harus make upin mama. Iya sih, orang tua harus di make up, keluarga yang cewek juga harus di make up. Iya, kalau kamu punya adik cewek atau punya kakak, dia kan harus di make up juga. Jadi yang lama tuh di situnya gitu. Nah, itu jadi harus kalian pertimbangkan. Nah, itulah pertimbangan kita juga kenapa kita mau wedding malam, karena kalau pagi itu kita mikirnya kasihan ya, kasihan keluarga yang jauh. Keluarga yang jauh-jauh, misalnya dia dari Tangerang, kita kan kayaknya di Depok ya gitu ya. Kalau dari Tangerang jam berapa gitu harus berangkat akad jam 8. Nah itu dia. Nah ini bisa jadi pertimbangan kalian juga, enaknya jam berapa gitu. Tapi kalau kalian venue di rumah mah gampang ya, tinggal. Iya kalau di rumah bebas mah. Bangun tidur langsung dandan, sampai malam acaranya juga nggak apa-apa gitu. Itu beda lagi. Nah terus untuk lokasi yang poin penting selanjutnya adalah twin aksesnya gampang atau enggak. Nah kalau bisa nih saran dari kita, aksesnya tuh gampang, deket dari tol, deket dari apa namanya, kendaraan umum gitu ya, kendaraan umum kesana juga public gampang. Transportationnya gampang ya. Kalau misalnya susah, kasihan tamu kita ya kan. Biasanya jadi males datang gitu karena sudah diakses. Terus juga kalian harus mikirin spot parkirnya. Seandainya kalau di gedung kan terbatas ya, cuma 2 jam. Berarti kan mereka akan datang di waktu yang bersamaan. Kalau spot parkirnya nggak ada kan agak sulit ya jadinya ya. Itu harus kalian tanyain juga. Kalau misalnya parkirnya penuh gimana gitu. Nah itu poin penting dari lokasi. Iya, untuk bagian lokasi. Oke. Nah berikutnya adalah tentang WO. Nah kalau misalnya kalian pakai WO, biasanya dari WO itu sudah punya rekanan. Dia punya rekanan tentang gedung. Jadi ya bisa harganya lebih murah, bahkan ada yang gratis gitu. Kalau misalnya kalian prefer pakai WO, kalian harus tanyain juga ada rekanan nggak? Ada lokasi rekanan apa sih? Ada gedung rekanan nggak gitu? Ya gitu. Nah sebenarnya kalau pakai WO ini kalian sangat-sangat lebih simpel karena kalian tinggal bayar aja, terus semuanya diurusin. Bahkan
sampai ke ngurusin berkas ke KUA. Ini ke poin selanjutnya nih, tentang mengurus berkas ke KUA. Nah, kalau bisa pakai WO seperti yang udah Nay bilang, gampang, kalian tinggal bayar orang, dia yang ngurus, kita duduk santai di rumah gitu. Nah, kalau kita ngurus sendiri ya kita yang harus ke kelurahan, ke Pak RT, ke Pak RW, itu kita yang ngurus kebalik sendiri. dari RT, RW, kelurahan. Itulah pokoknya. Itulah, you know what I mean lah. Tapi kalau pakai WO ya kalian harus ngeluarin ekstra uang untuk bayar merekanya, jasa mereka kan istilahnya untuk ngurusin itu. Terus yang catatan di sini adalah, contohnya kayak aku kan kemarin aku sama Nay kan nikahnya di Depok, sedangkan aku domisili dari Surabaya. Iya, KTP Surabaya. Nah, KTP Surabaya maksudnya. Nah, itu aku harus ke KUA Surabaya untuk ngurus surat numpang nikah gitu. Karena kan istilahnya Oi numpang nikah di KUA Depok, daerah aku gitu. Jadi dari kalau kalian pasangan yang beda daerah, kalian harus ngurus surat itu. Nah, jadi ketika kalian ingin mengurus ke KUA, berkas-berkas ini yang perlu kalian siapkan. Yang pertama itu ada pasti fotokopi KTP kamu sendiri dan fotokopi KTP orang tua gitu. Terus ada fotokopi KK sama pengantar dari RT atau RW setempat. Itu biasanya udah tahu sih Pak RT, kamu datang aja ke Pak minta surat nikah gitu. Nanti dikasih, udah tahu dia, sama pengantar nikah dari kelurahan. Sama yang paling penting harus menyiapkan foto ya. Fotonya berapa sih? Lupa gue. Maksudnya kan cetak agak banyak. Ada apa ya? Kita lupa. Ya nanti kita tulis aja di deskripsi atau di sekitar sini mungkin ya. Tentang penjelasan fotonya itu penting detailnya juga. berapa banyak. Gitu. Cuma kalau dulu kita tuh seingat kita nyetak banyak dan berbagai macam ukuran biar bisa bingung. Takut salah. Daripada kurang kan waktu ngurus jadi lama, jadi kita cetak banyak. Nah, kalau waktu itu setelah berkas-berkas dari sisi cowok udah, itu dikasih ke tempatnya cewek nih, ke kelurahan yang cewek. Itu semua yang ngurusin ayahku sih, jadi aku nggak tahu detail. Jadi yaudah berkasnya waktu itu yang minta ke RT RW juga ayah, terus jadi berkas dari OI dikasih, dikumpulin sama berkas aku, terus ayah yang ngurus ke KUA. Nah, sebelum hari H kalian nikah, kalian akad maksudnya, nanti di KUA tuh bakal ada pelatihan tentang pernikahan gitu. Jadi nanti ada surat dari mereka tuh akan ngasih surat ini orang siap nikah gitu. Iya, ada surat keterangan siap nikah, sertifikat lah gitu. Iya, dan itu tuh cuma apa ya? Dijelaskan doang, jadi kayak misal tanggung jawab sebagai suami itu apa, tanggung jawab sebagai istri itu gimana. Iya, terus doa-doa yang harus dilakukan gimana ketika kita melakukan sesuatu gitu. Iya. Nah gitu, itu pokoknya ntar kalian ikutin aja. Cuma dengerin doang kok. Itu juga kayak cuma 2 jam lah. Ya cepet ya. Nggak lama gitu. Terus ke poin selanjutnya adalah, kita contekan. Oke, poin selanjutnya adalah tentang catering. Betul. Karena kalau kalian mengadakan pesta pasti mereka mengharapkan ada makanan. Iya kan? Kalau kamu datang ke pesta pasti wah makan nih gitu. Yang catering ini pertama harus masuk budget. Ini kita ngomong di awal ya, harus masuk budget. Catering itu dia beragam harganya. Dia ngitungnya per kepala. Per kepala, betul. Satu undangan itu dihitung 2 kepala, 2 orang. Gitu. Biasanya gitu. Jadi ketika kalian sudah menentukan, misalkan kita mengundang 100 undangan, berarti 200 makanan yang harus kalian siapin. Iya, harus kalian tentuin juga undangan kalian berapa. Ntar itu bakal menentukan budget untuk catering. Seperti itu. Untuk masalah undangan silakan kalian diskusikan dengan keluarga kalian baiknya berapa orang. Iya. Di catering ini juga kalian harus pinter-pinter negosiasi. Betul. Nego dalam hal bonus biasanya. Jadi misalkan gue beli untuk 1000 porsi, 1000 porsi tuh kayak dapatnya apa aja. Nanti tuh biasanya kalau kita datang ke catering, mereka tuh udah ngasih ini 1000 porsi harganya segini, dapatnya ini gitu. Terus misalkan lo mau 1200, gak ada paketnya kan, bilang yaudah gue mau nambah 200 lagi, dapat apa lagi nih gue gitu. Nah ini waktu itu Bunda yang mengurus. Bunda lebih jago dalam hal negosiasi. Jadi kita kemarin oke ya. Alhamdulillah dapat banyak bonusnya. Dapat bonus banyak dan cateringnya juga baik banget. Ini kita proses pemilihan catering itu lama banget ya Mas? Iya, catering lama banget. Kan kayak catering itu bisa makan budget hampir 50% dari pengeluaran wedding kalian. Bahkan bisa lebih ya. Bisa lebih. Karena catering budget terbaru tuh di catering. Ini budget terbesar. Kan nggak mau ya orang diomongin gara-gara cateringnya. Amit-amit nih jangan sampai ketika ada orang datang ke nikahan terus makanannya habis atau minumnya habis, kan jadi omongan yang gak jelek, enak gitu. Gak enak. Jadi kayak
catering ini tuh udah dia budget terbesar dan yang paling sering dijudge. Kalau catering ini kita sarankan sering-sering ikut test foodnya. Iya betul, test food. Biasanya tiap catering tuh ada test food, ada jadwal test food ya. Kalian follow Instagramnya kah atau save VA numbernya. Jadi di situ biasanya mereka ngupdate nih kalau ada test food, kalau ada promo, gitu-gitu kalian ikutin aja. Jadi kalau dari kita sarankan kalian punya beberapa pilihan catering. Pokoknya harus untuk ini kalian tuh punya banyak pilihan. You choose what the best for your wedding gitu lah. Nah, saran kita kalau bisa ketika kalian sudah dapat gedung, kalian juga harus segera cari catering. Itu harus sih. Semakin jauh waktunya semakin baik. Biar tenang gitu loh. Biar tenang. Saya biasanya juga catering yang gede-gede tuh udah full juga. Nah itu dia, itu juga masalah lagi. Apalagi di musim-musim nikah gitu ya. Kan harus tanyain di tanggal segini penuh nggak? Soalnya kalau misalnya dia udah ada job juga, ya udah nggak bisa. Iya. Jadi kalian harus cari catering lain gitu. Oh ya, BTW catering itu sebenarnya bisa pilihan lain sih. Kalian masak sendiri juga bisa. Mungkin memang mungkin keluarga kalian pintar masak semua dalam jumlah besar, bisa minta tolong ke keluarga kalian. Dan itu lebih ngepres budget ya. Percayalah kalau kalian masak sendiri budgetnya sangat aman. Iya, budgetnya sangat kalian aman. bisa ngatur dan kalian tahu rasanya gitu loh. Iya. Nah waktu itu catering kita pakai dari vendor dan ada juga beberapa menu yang kita tambahan. Nah itu biasanya beberapa catering ada yang nggak mau kita nambah makanan sendiri gitu loh. Jadi mereka maunya yaudah menu kita doang karena biasanya ngaruh ke reputasi mereka. Gitu. Sebenarnya itu juga dari sisi mereka juga khawatirkan kalau misalnya makanan yang dari kita kurang enak atau gimana gitu. Nggak enak gitu kan. Yang dijudge cateringnya. Gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu kita tuh ngomong sama cateringnya emang udah bilang kalau kita mau nambahin. Waktu itu nambahin laukan sama gubukan ya. Iya. Lauk sama gubukan. Soalnya keluarga aku ada yang jago banget masak. Bunda aku juga jago masak. Jadi yaudah emang ada tambahan makanan khas bunda gitu lah. Oke, lalu setelah catering kita akan bahas. Maaf ya, video ini aku potong. Nah, jadi cukup segini dulu part 1 dari persiapan sebelum hari H. Nah, buat kamu yang belum subscribe, pastikan subscribe di channel kita ya. Karena poin-poin penting dari persiapan sebelum hari H akan kita bahas di part-part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan update dari kita. So, terima kasih sudah nonton video ini. Nah, kalau kamu mau lihat episode-episode lain dari No TV, bisa lihat di sebelah sini. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Dadah!